Halo badminton lovers dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Jumpa lagi dengan kami nih, Indo Sport lagi ya. Oke, kali ini kita akan memperlihatkan nih, jadi raket Yonex seri Like ya, terutama Asaber sama Nano Rai ya. Ya, jadi pengalaman nih ya, pengalaman dengan raket Like seperti ini ada kelemahannya ya. Memang terutama ini maksimum tensionnya ya, memang maksimum tensionnya itu up to 30 lbs. Nah seperti ini ya, dia itu spesifikasinya up to 30 lbs ya. Contoh-contoh raketnya seperti ini contoh Yonex Asaber 71 Like. Ini juga sama 30 lbs nih, ada tulisannya di sini 30 lbs, atau di sininya ya, di bagian konnya juga ada nih 20 sampai 30 lbs ya. Semuanya ini secara spek up to 30 lbs karena setipe juga ya raketnya ya. Ini juga 30 lbs, ada nggak di sini? Oh sorry, kecuali yang ini ternyata 28 lbs. Ini seri lama malah dia cantumkan 28 lbs ya. Ya mungkin yang seri baru beda kali ya atau gimana ya, tapi ya ini 30 lbs juga nih. Oke, 30 lbs ya. Jadi semua raket ini seri Like, terutama Asaber sama Nano Rai Like ya. Asaber Like sama Nano Rai Like. Ini juga sama ya, 30 lbs ya. Seri-serinya seperti ini ya. Asaber 71 Like ya. Kemudian Asaber lagi Asaber 69 Like ya. Serinya sama kan ya, cuman beda penamaan aja. Asaber Like 10 I ya. Kemudian Asaber jatuh ini Like 6i ya. Pokoknya seri-seri Asaber sama Nano Rai Like lah ya. Kalau yang Nano Rai seperti ini contohnya. Nano Rai 70 Like ya, sama Nano Rai 68 Like ya. Semuanya mencantumkan spek up to 30 lbs ya, kecuali ini tadi ya, kecuali yang Asaber Like 6i. Ini menurut saya yang agak bener ya. Ya, ini yang agak bener. Jadi yang menurut saya ini yang agak masuk akal 28 lbs. Karena apa ya? Karena pengalaman raket-raket Like Nano Rai sama Asaber ini kalau ditarik tensionnya tinggi ya, 30, 29, 28 gitu. Pokoknya itulah 28 ke atas gitu ya. Itu resiko sekali jeblos ya. Nah, ini contoh-contoh yang udah jeblos nih. Nah, ini nih. Aduh, mana kelihatan nggak? Nah, ini jeblos nih, framenya nggak kuat. Ini tuh sering ditarik 28 ini. Udah beberapa kali senaran ya. 28, 28, 28 gitu ya. Sampai berkali-kali ya framenya akhirnya nggak kuat. Resikonya salah satunya adalah jeblos seperti ini. Terlihat nggak ya jeblosnya ini? Ini jeblos ini. Jadi masuk ke dalam gitu ya. Pokoknya tandanya lubangnya itu ada apa sih? Ada nggak kuat ya, ada agak ambles. Nah, amblesnya atau ambles lah ya. Nah, ini sebenarnya juga kayak gini sebenarnya juga ambles sedikit ini. Ini ambles sedikit, tapi yang ini agak parah ini. Ya, ambles lah. Resiko lain bisa retak atau patah ya. Ini resiko paling ringannya ya jeblos seperti ini. Tapi kalau udah jeblos ini ya agak repot juga ya, harus diganjel biasanya ya. Biasanya ini diganjel dulu sebelum dipasang senar lagi gitu ya. Kalau enggak bisa tambah parah jeblosnya, dan akhirnya frame yang bagian lapisan atas ini bener-bener ambles ya. Kalau udah kayak gitu udah repot tuh, harus dicor ya, harus dibenerin, repot lah pokoknya gitu ya. Jadi saya berkali-kali review raket seperti ini. Saya katakan ini nggak cocok kalau ditarik lebih dari 28 lbs gitu ya. Yang safe itu 27 lbs lah maksimalnya ya. Maksimal 27 lbs itu rekomendasi saya ini. Ya, ini contohnya aja ditarik 28 berkali-kali ya. Beberapa kali tarikan akhirnya ambles juga gitu ya. Bahkan saya juga pernah punya pengalaman dulu ya. Jadi customernya pokoknya mau 30 lbs ya. Raket Nano Rai kalau nggak salah dulu itu. Nano Rai seperti ini. Seperti ini ditarik 30 lbs dengan mesin ya. Itu satu kali tarikan gitu kan, baru ditarik, raketnya baru, terus ditarik sekali kemudian putus gitu ya. Nah setelah dibongkar, setelah putus kan ya, setelah putus dibongkar,
Ya framenya udah nggak karu-karuan, bagian lubang-lubang grommetnya udah pada jeblos dikit-dikit gitu ya. Itu baru satu kali tarikan padahal ya, karena 30 lbs ya. Jadi memaksakan tarikan kenceng raket seperti ini ya. Pokoknya rekomendasi saya 27 itu udah cukup lah, oke lah gitu ya. Kalau kenceng-kenceng ya resikonya seperti ini. 28, 29, 30 ya siap-siap aja raketnya nggak awet, bisa jeblos seperti ini atau bahkan patah gitu ya. Gitu kira-kira. Nah ini biasanya diganjel atau pakai grommet yang nyambung. Nah itu nanti bisa lihat kerusakannya seperti apa sih sebenarnya. Nah ini aja contoh yang 27 lbs mesin digital ya. Ini udah cukup lah ya. Ya cukup lah, standar lah ya. Nggak usah ngoyo-ngoyo karena juga raketnya raket yang mohon dimaklumi ya. Kalau mau raket yang kalau mau tarikan yang kenceng ya raketnya harus upgrade ya. Raket yang bener-bener framenya kuat gitu ya. Ini contoh Hastrock Smash, ini maksimum 28 lbs di tercantum di spesifikasinya. Nah kita tariknya 27 aja, safe jadinya ya gitu ya. Yang raket seperti ini juga 27 itu udah menurut saya udah mentok-mentoknya lah ya. Meskipun ya kita tahu juga memang speknya 30 lbs, dipasang 29, 30, 28 juga sebenarnya kuat gitu ya. Framenya itu juga pas di senar juga nggak patah gitu ya. Kuat frame itu ya, tapi ya itu tadi resikonya adalah jeblos gitu. Kira-kira itu. Apalagi kalau sering ditarik kenceng-kenceng gitu ya. Nah ini 27 aja udah kenceng ya ini dengan mesin ya. Kebetulan memang frame ini heating soundnya baik sekali ya. Frame apa namanya Astrox Smash ini ya. Cuman tarik 27 ya, 4 simpul ini ya. Dan ini apa senarnya itu biasa, ini pakai senar BG6 ini, senar yang biasa itu bunyinya udah heating soundnya keluar banget nih. Ya ini salah satu raket yang heating soundnya baik sekali menurut saya ya, meskipun harganya terjangkau ya. Ya intinya itu yang mau kita share ya. Jadi kalau udah seperti ini agak repot dan bisa potensi resiko semakin parah atau semakin patah ya. Paling solusinya diganjel atau pakai yang grommet seperti ini ya. Semoga cukup membantu ya grommet seperti ini ya. Meskipun ya masih tetap beresiko sih. Karena ya gimana lagi biar bisa disenar lagi ya. Nah, paling seperti ini. Solusi sementaranya paling seperti ini. Atau kalau mau kuat biasanya diganjel aja ya. Biasanya ada pakai apa semacam mika atau lapisan apa plastik yang agak tebel gitu ya. Bisa dipotong kotak terus ditaruh di sini. Nah, itu juga bisa. Ada juga yang dililitin senar lagi gitu, tapi itu jelek apa namanya tampilannya jelek ya. Biasanya saya diganjel sama apa kayak semacam mika tadi itu yang agak tebel yang kuat gitu ya. Nah, ini kita coba pakai yang ini deh. Nah, pakai semacam continuous grommet seperti ini ya. Semoga cukup membantu apa namanya biar nggak semakin parah gitu ya. Itu sih yang mau kita share kali ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Teman-teman ingat ya kalau raket-raket seperti ini seri Yonex, Asaberlite, Nanorelite gitu ya. Ini original semuanya ya. Kita bicara original. Saran saya jangan lebih ditarik 28 lbs. Cukup 27 itu udah bagus lah. Kalaupun mentok-mentok 28 paling ya kayak gini. Penyakitnya ya kalau udah berkali-kali jadi jeblos gitu ya. 27 lah itu udah saya anggap maksimalnya frame seperti ini biar framenya awet gitu ya kira-kira ya. Kalau mau nekat ditarik 29 30 ya silahkan gitu ya. Nanti resikonya itu tadi jeblos atau patah atau retak. Nah, itu ditanggung sendiri ya gitu ya. Kita mau share aja ini berdasarkan pengalaman ya. Ya, semoga informasi ini bermanfaat ya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa.